fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Man shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh, kan? Fil jama'ati atau fil masjid, dengan berjamaah, dia tunaikan di masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya menggunakan thumma di situ, menggunakan fleksibilitas. Ya. Apa yang dilakukan dalam duduknya? Bukan main-main, bukan ngobrol, bukan senda gurau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir di Quran maknanya banyak. Awas, hati-hati ya, perhatikan syaratnya. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh. Dilakukan berjamaah. Tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir. Tidak langsung pulang. Apa bentuk zikirnya? Macam-macam, silahkan pilih. Misal, kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka selesai Anda menunaikan salat, silahkan bergegas untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kalimat istighfar, kan? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, gitu kan? Itu ada di hadis Muslim, hadis 591. Bisa Anda ungkapkan la ilaha illallah, lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis Muslim nomor hadis 593. Di Al-Bukhari nomor hadis 844. Bisa Anda katakan subhanallah, 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 ya, sampai 33 kali. Tapi bukan cuma jumlah bilangan, sambil dihayati, sambil dipahami maknanya. Kalau benar-benar Anda mengucapkan itu, istighfar saja mungkin bisa 10 menit ke satu kalimat. Astagfirullah, ingat dosa dari mulai balik sampai dengan subuh itu, kan? Tayyib, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, ditemukan di hadis Muslim nomor hadis 597. Ya, Anda bisa teruskan ke ayat kursinya di An-Nasai bagian ke-9 nomor 44. Dan Anda teruskan lagi misalnya ke surah Al-Ikhlas, ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan Anda bisa teruskan dengan doa misalnya. Ya, termasuk kalimat thayyibah doa. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban, ya, kemudian wa ilman, kemudian wa amalan mutaqabbala. Ya, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, itu Anda temukan di Ibnu Majah nomor hadis 925. Jadi ada yang sifatnya zikir, kalimat thayyibah. Ada yang sifatnya bacaan Quran, boleh. Ya, Anda menunggu misalnya terus Anda zikir, ya, dengan membaca Al-Quran. Karena Quran sendiri sering saya katakan disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi begitu Anda misalnya selepas salat subuh sudah menunaikan zikir kalimat thayyibah tadi, belum tiba waktu awal duha, Anda bisa lanjut dengan baca Quran. Jelas ya? Tapi baca Quran misalnya sudah baca sekian ayat sampai berapa juz itu kan? Nah, misal himmah Anda, keinginan Anda misalnya selesai sampai situ, ingin mencari yang lain lagi, bisa Anda teruskan dengan mengulang hafalan Quran, ya, sambil mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran bagian dari zikir. Saya sering katakan penghafal Quran itu orang yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hafalan Quran disebut dengan zikir di Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir, untuk diingat. Ya, mengingat Quran di sini disebut dengan zikir. Diboleh antum ba'da subuh, setelah misalnya zikir-zikir kalimat thayyibah, mulai membaca dan mulai menghafal Quran. Dan menghafal Quran terbaik itu di waktu subuh. Waktu fajar, ingat betul ini ya. Menghafal Quran terbaik mulai di waktu fajar. Dan itu dipersaksikan oleh para malaikat. Bukan cuma salatnya, termasuk semua bacaannya, apalagi bacaan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra 82. Dari 79-nya, 79 sampai 82. 79 posisi paling kiri, sebelah atas ke tengah sedikit. Ya, lihat kalimatnya. Dari 78 kalau mau lebih lengkap, maaf, dari 78. Ya, lihat kalimatnya. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Di ayat 78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, tunaikan salat dari mulai tergelincir matahari sampai di malam, khususnya bacaan di waktu subuh, fajar. Begitu salat subuh, bukan cuma salatnya, tapi semua bacaannya. Bahasanya menggunakan Qur'an al-fajri. Ya, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kalau antum bertasbih disaksikan malaikat, kalau istighfar disaksikan, kalau baca Al-Quran disaksikan. Apalagi antum mulai dengan menghafal Quran. Makanya orang yang menghafal Quran di waktu subuh itu lebih cepat hafal dibandingkan menghafal di waktu siang. Nggak percaya silakan. Besok antum ya, atau mungkin sebelumnya fajar, antum mulai menghafal.
ya 2 ayat, 3 ayat itu Masya Allah, nggak nunggu hitungan jam itu, 5 menit antum sudah hafal. Ya, berapa ayat itu kan yang kiranya ingin dicapai? Insya Allah, ya, kalau anda mau mulai. Ya. Apalagi kalau sebelumnya tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Ayat 79, ayat 80, ayat 81 terangkai dengan tahajud. Sampai ayat 82, kalau anda benar menghafalkan Qur'annya, kemudian benar memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ditawarkan dengan Quran yang kita hafalkan, imam syifa, obat dari penyakit yang sudah tidak ada obatnya lagi, atau obat hati, atau menjadi rahmat, kemudahan yang kita bisa bawa dalam kehidupan. Ya, tapi poinnya, selesai salat subuh, bisa berzikir kalimat thayyibah, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Bisa lagi misal, ada amalan yang lain, ada. Ya, misal, antum teruskan misalnya dengan ta'lim. Ya, ta'lim ada, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil dia ada di Quran surah 58 ayat yang ke-11, Quran surah ke-9 ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, setiap ada kalimat ta'lim selalu diawali dengan kalimat iman. Lihat kalimatnya, ya, Quran surah 58 ayat ke-11. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan pada anda luaskan majlis ilmu, diawali dengan kalimat iman. Kata para ulama, ingin memberikan kesan bahwa orang yang belajarnya baik itu akan memberikan dampak pada peningkatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang belajarnya benar, maka Allah akan angkat keimanannya kepada Allah, sehingga ketika dia selesai belajar menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan zikir untuk mendekatkan kita dengan Allah? Di ta'lim itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Makanya paling enak kalau nggak mau kerasa, itu antum ikut ta'lim. Begitu selesai ini hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik ya, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi tempat terbitnya, Allah. Misal ini tempat terbitnya disebut dengan masyrik. Kalau tempat tenggelam disebut dengan maghrib, tempat terbit disebut dengan masyrik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115, posisi paling kiri sebelah bawah. Walillahil masyriq wal maghrib. Ya, milik Allah lah, ya, segala yang ada di masyrik, tempat terbit matahari, wal maghrib, dan segala yang berada di tempat terbenam matahari. Ya, jelas di sini? Maksudnya ayat ingin mengatakan jangan menyembah matahari. Kan? Jangan menyembah benda-benda karena semua itu punya Allah. Masa yang punyanya tidak disembah, yang diciptakannya disembah-sembah? Jelas ya? Tayyib. Sekarang saya agak pelankan sedikit. Ini pasti posisinya disebut masyrik. Kalau mulai bergeser, satu tombak mulai bergeser. Misal ya. Nah, ketika dia mulai bergeser ke arah barat, maka pergeserannya disebut dengan isyraq. Kalau sudah sampai bayangannya setinggi satu tombak, ya, kalau sudah memancarkan bayangan setinggi satu tombak, ya, tayyib. Perhatikan sini, maka posisinya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Ini yang disebut dalam hadis ini dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruk. Ada yang menyebutnya dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar. Jelas ya? Keduanya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, nggak ada itu salat syuruk, yang ada awal duha. Ya betul, cuman antum menggunakan istilah awal duha. Nggak ada itu awal duha, yang ada salat syuruk. Ya betul ya. Jadi menggunakan syuruk benar, menggunakan awal duha benar. Yang salah yang salat subuh di saat itu ya. Baik. Nah, jadi pelan-pelan. Kemudian tsumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat. Nah, jadi ketemu sekarang berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi awal duha ditemukan kemudian dalam waktu yang disebut syuruk, saat matahari mulai bergeser tombak tempat terbit. Kemudian setelah menunaikan salat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini, tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat, Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ya, semisal haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, ingat ya. Bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Ini pahalanya cukup banyak. Makanya perjuangannya tidak mudah. Silakan kalau nggak percaya, hari-hari biasa antum datang. Ya, besok hari apa? Hari Jumat, ya silakan misalnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di masjid ya kan.
Habis sholat subuh duduk begini kan, orangnya dah pulang, nengok begini, syuruk, ya Allah, syuruk gitu kan. Baik ya. Pak, apa kabar? Syuruk. Masya Allah kan. Tapi terus itu nggak mudah, makanya pada sesuatu yang tidak mudah pahalanya melimpah. Ya. Karena itu cari cara yang cerdas. Bagaimana bisa mendapatkan itu dengan suasana yang nyaman, tidak terasa kita dapat itu. Salah satunya taklim tadi itu. Itu paling mudah.